Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita jumpa lagi ya, dengan saya Bapak Imam Suwandi pada pertemuan yang kedua. Saya berharap kalian semua sudah menyiapkan fasilitasnya. Apakah itu dengan ponsel ya, apakah itu dengan komputer ya. Itu akan lebih baik nanti kalau kalian mengikuti langsung praktek, karena saya nanti akan memberikan contoh-contoh cara pengetikan rumus-rumus dalam program Microsoft Excel. Baik, barangkali ada yang masih ingat tampilan ini adalah seperti tampilan pertemuan yang pertama kemarin. Yang pertama di sini ada yang namanya sel ya. Kemudian ada yang namanya rank cell. Kita beri contoh di sini. Sel itu di sini ada yang namanya juga pointer cell. Ini yang bisa digerak-gerakkan, ini namanya pointer cell. Jadi kalau saya klik di sini, berarti posisi pointer cell itu ya, ada di kolom C, kemudian barisnya 12. Itu artinya di sini dimuat ya. Dimuat di sini itu nama selnya C12. Ya. Ini sel C12. Kemudian ini ada contoh rank cell ya. Rank cell itu pengertiannya pertemuan antara baris dan kolom ya. Kolom itu ditandai dengan simbol alfabetik yang mulai dari A dan seterusnya, ini panjang. Ini yang tampak standarnya itu sampai L, A sampai huruf L ini. Ini yang standar atau tampak di layar ya. Nah, di sini ini kalau kita blok dari sini, misalnya saya blok di sini mulai dari kolom atau dari sel E12. Kemudian kita sorot ke bawah di sini sampai H17. Nah, ini kumpulan dari beberapa sel yang memiliki sebuah nama. Memiliki sebuah nama, ini kumpulan dari beberapa sel disebutnya rank cell ya. Kemudian yang ke B di sini ada karakter sel ya. Karakter sel. Yang pertama di sini sel itu dapat dibedakan menjadi dua ya, yaitu sel relatif dan sel absolut. Apa itu sel relatif? Sel relatif yaitu sel yang akan berubah ya, akan berubah hasilnya tentunya ya, jika disalin atau dikopi ke sel lain. Nanti saya akan berikan contohnya ya. Nah, seperti ini. Ini ada data kan. Ini data numerik. Ini namanya sel relatif. Ya, tidak menggunakan simbol apa-apa. Ini ada 35, 25, ini angka-angka, ini data ya. Ini sel relatif. Kemudian ini juga data relatif juga ini ya. Ini juga namanya data. Ya. Data numerik atau. Nah, kalau kita kalikan ya. Kalau kita ingin menghitung apakah mengali, membagi ya, mengurangi, pangkat ya, sinus, kosinus dan lain-lainnya, itu yang diketik atau yang kita masukkan bukan langsung angkanya kalau di dalam Excel ya, melainkan nama-nama selnya. Jadi kalau kita ingin mengalikan misalnya ini 35, kita kalikan dengan angka 2 ya, itu
itu yang diketik nama selnya. 35 itu selnya B28. Ini ya selnya. Kemudian ini angka 2 ini diketik pada sel D28. Berarti kita masukkan rumus ya. Kita masukkan rumus seperti ini. Sama dengan ini selalu diawali dengan simbol sama dengan. Maka kita ketik B28 bintang. Bintang itu perkalian. Kemudian angka 2 ini D28. Ya. Itu kalau kita ingin mengalihkan menggunakan simbol bintang ya. Nanti kita jelaskan apa-apa saja yang termasuk operator aritmatik ya. Operator aritmatik itu apa saja. Nah, di sini salah satunya perkalian ya. Diakhiri dengan menekan enter. Maka dia akan menghasilkan angka 70. Nah, ini hasil perkalian. Kita masukkan rumusnya tadi. Nah, di sini saya relatif katanya ya. Ini saya relatif. Ini kalau di copy ke bawah, ini boleh menggunakan copy paste. Ini di copy paste aja kalau satu sudah. Makanya saya sudah suka memberitahukan ya. Kalau kita ingin menghitung di Excel dari awal, dari pertama. Ya. Kenapa? Ke bawahnya kita bisa melakukan pengkopian rumus. Kalau dengan cepat, di sini ada tombol ya, titik di sini. Ini lagi bentuk plus, ini di drag, kita tarik ke bawah. Ini untuk mengcopy rumus. Setelah sampai sini lepas atau drop and drag. Ini dilepas. Maka hasilnya akan keluar ini. Ini namanya sel relatif. Apabila di copy ke sel lain, dia akan berubah-ubah. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Kalaupun sekarang pertama yang kedua ini belum paham, nanti kita ulang-ulang lagi ya. Itu selalu. Apakah menghitung yang lainnya yang rumit-rumit ya? Itu selalu begitu. Nama-nama selnya jangan lupa. Ya. Sel-selnya apa? Nah, sekarang kalau kalian bertanya, apakah tidak bisa kalau kita langsung ketik langsung dengan angkanya? Nah, mungkin itu kalau menghitung dengan cara kalkulator misalnya. Ini saya hapus dulu ya. Sekarang kamu penasaran misalnya kalian ya. Kita hitung langsung dengan angkanya. Misalnya saya ingin mengkalikan dengan angka, misalnya saya ketik sama dengan misalnya ya 35 kemudian bintang ya, 2. 35 kali 2 hasilnya 70. Yang pertama mungkin benar ya, karena kalau di dalam program Excel, inilah kemudahan Excel ya untuk meringankan pekerjaan kita. Kalau satu kali sudah berhasil, untuk yang lain-lainnya ke bawah atau ke kanan nanti ini cukup melakukan copy paste. Nah, tadi mengetiknya angkanya. Kenapa saya bilang ini tidak boleh atau tidak boleh dengan angka-angkanya? Ya sebetulnya boleh-boleh aja, tapi nanti kesini juga harus ketik seperti begitu ya. Nah, sekarang kalau dengan angka-angkanya langsung seperti menggunakan kalkulator, kemudian kita copy ke bawah, hasilnya sama ya, hasilnya sama, tidak berubah. Apakah hasilnya benar? Tentu ini salah, tidak benar ini hasilnya ya, hasilnya tidak benar. Kita lihat 15 kali 1 hasilnya 70. Nah, ini kalau menggunakan Excel, bukan angkanya yang kita masukkan, yang kita hitung, melainkan nama-nama selnya. 35 itu selnya D28. Angka 2 ini selnya D322 ya. D2. Kita ulang lagi. Berarti kamu ketiknya, kita ketik ini ya. Bintang, nama selnya ini. Baru diakhiri dengan menekan
enter. Nah, kita copy sekarang ke bawah, maka ini hasilnya akan berubah-ubah. Paham ya? Sampai sini paham? Mudah-mudahan paham ya. Kemudian kita lanjutkan dengan poin yang kedua. Di sini ada sel absolut. Ya. Apa itu sel absolut? Sel absolut adalah lembar kerja atau alamat sel yang tidak mengalami perubahan jika dikopi ke sel lain pada saat melakukan penjumlahan, pengurangan, pengalian, membagi, maupun menggabungkan. Ya. Jadi ini tidak tetap, ini tidak akan berubah-ubah. Ya. Apa ciri-cirinya sel absolut? Itu ditandai dengan simbol string dolar. Ini ada dolar. String dolar. Ya. Jadi ciri-cirinya menggunakan simbol dolar. Ini ada contoh di bawah. Ini ada contoh di bawah hitungannya. Di sini ada contoh. Ini seandainya kita melakukan atau pergi ke tempat fotokopian, ya, kemudian kita mengcopy ya, sesuatu lah ya, akan mengcopy misalnya pekerjaan ya. Nah, di dalam fotokopian itu dia ada menggunakan kertas buram, ada yang menggunakan kertas HVS, kemudian ada yang menggunakan kertas astro ya. Ini ukurannya lebih besar ya. Masing-masing kertas ini pihak ini yang punya fotokopian ini memberikan harganya per lembarnya ini kertas buram 90 karat 50 rupiah ya. Kemudian kalau HVS itu 150 per lembarnya. Kemudian kalau Hastro itu per lembarnya fotokopi dengan menggunakan kertas Hastro per lembarnya 200 rupiah. Nah, di sini ada rumus yang salah ya. Rumus yang salah artinya ini tidak menggunakan string dolar karena ada yang tetap ya, menggunakan string dolar. Benar nggak ini? Salah. Nah, sekarang kalau satu sudah berhasil, satu kemudian kita copy ke sini ke kanan, kita salin ya, hasilnya, nah ini salah ya. Masa kita hitung misalnya 350 rupiah kali 150 rupiah, bener nggak hasilnya 54 ya, atau 54.000 bahkan. Nah ini kan salah ya, apalagi ini lebih, ini sampai nggak muat ini ya, sampai nggak muat, itu sampai jutaan ini. Hanya fotokopi sekian lembar ya, ya sekian lembar maksudnya, hanya 4 lembar, 4 kali 90.000 kalau manual ya. Masa hasilnya segini ini ya. Kemudian ini ya kan, ini yang terutama yang ini, yang kertas ini, kertas HPS dan kertas Astro. Nah ini kan yang salah namanya, yang salah. Nah kemudian gimana caranya supaya hitungan itu benar? Maka di sini ada yang diabsolutkan ya. Yang mana yang diabsolutkan? Pertama di sini ada kolom B2 ya. Ini kolom B itu ini ya. Ini kolom G maksudnya ya, ini kolom G. Ini kolom G. Nah, di sini ada hitungannya ya. Kalau kita lihat dari sini, perhatikan dulu ini. Ini kolom G. Kemudian ini barisnya 44 ya. Benar nggak itu hasilnya seperti itu? Ya. Nah, kita hitung ya. Benar atau salahnya kita lihat dulu. Pertama ini kita copy dulu ke bawah ya. Ini cara mengcopy yang praktis itu cukup
satu saja kita masukkan rumus, kemudian kita copy ke kanan, kita copy ke bawah ke sini, tarik ke bawah sampai akhir, maka semua akan terisi. Nah, ini rumus yang benar, menggunakan rumus yang benar ya, lebih praktis. Makanya saya bilang tadi di awal, yang dimasukkan, yang akan dihitung itu jangan angkanya, melainkan rumusnya atau nama-nama selnya yang di sini. Ini nama-nama selnya. Ini sekarang saya hapus dulu ya, ini saya hapus dulu. Kemudian ini juga, ini Bapak hapus ya. Kita ulang lagi cara pengetikan rumusnya di sini. Yang pertama di sini kolomnya B ya, B44. Kemudian kita ketik di sini sampai H44 ya, H44. Nah, setelah itu yang diberi simbol string dolar ini boleh langsung diketik ya. Di sini ini menandakan karena kolom itu ditandai dengan baris dengan huruf ya, makanya ini huruf B ini diberi sebelum mengetik huruf B, kita beri dulu tanda dolar, dolar B14. Artinya ini yang diabsolutkan atau yang disemi absolutkan itu di kolom B ini. Ini yang ditetapkan. Ini supaya tetap semuanya dikalikan dengan angka 90. 4 dengan 90 berapa? Kemudian 8 dengan kali 90 berapa? Nah, yang tetapkan ini berubah-ubah. 16 kali 90 berapa? 10 kali 90 berapa? Gitu ya. Itu proses hitungannya. Komputer ini yang hitung. Komputer yang melakukan hitungannya. Kita cukup memasukkan rumusnya ya. Kemudian sel berikutnya di sini yang dikalikan dengan yang diberi simbol di sini ada di belakang angka atau di belakang huruf H. Jadi H dulu baru diberi dolar ya. Kemudian angkanya berapa? Angka barisnya ya. Angka barisnya berapa? Ini barisnya baris ke-49. Ini 43 ya. 43. Jadi ini baris ke-43 itu. Jadi ini barisnya yang diabsolutkan. Ya. Kalau lembarannya ini di sini kolomnya itu di depannya diabsolutkan, di depan huruf, tapi pengaliknya di belakang huruf. Diberi simbol dolar. Gitu ya. Ini copy paste ya, kamu lagi belajar ini boleh diklik kanan, ini boleh gitu ya, klik kanan copy, kemudian mulai dari mana mengkopinya, dari sini ke mana, ke kanan. Nah, dari sini klik kanan paste. Nah, ini cara mengkopinya sebetulnya begitu ya. Nah, ini cara mengkopinya. Kalau ingin mengcopy lebih cepat, mengcopy rumus seperti tadi ya, pengen cepat mengcopy rumus, ini di blok, boleh ditarik ke kanan, lagi bentuk plus ya, kemudian boleh ditarik, ini ditarik, setelah ini di blok, tarik ke sini, ke bawah sampai akhir. Sudah sampai sini dilepas, jangan ditekan, jangan dilepas ini kalau belum nyampe ya. Jadi ini yang tombolnya, tombol mouse-nya itu yang, kalau saya ini menggunakan mouse ya, tombol mouse-nya ditekan sudah sampai yang dituju, lepas, maka dia akan keluar hasilnya ya. Jadi drag and drop, tekan, lepas gitu. Paham ya? Bingung nggak? Enggak ya, mudah-mudahan nggak bingung. Nah, biasanya sebelum kita mengerjakan pekerjaan ya, setelah membuat tabel itu apa ya, menata berkas dulu supaya rapi ya, hasilnya supaya bagus. Misalnya ini kalau pengen center, ini center itu diketengahkan ya, center di antara tabel ini kan sampai G sampai J ya.
berarti ini di blok. Setelah di blok ini diklik, di sini ada merge and center. Nah ini ya. Jadi maksudnya gini, menggabungkan sel itu tadinya di sini ada 1 2 3 4 sel, ini di blok digabung, ini menjadi satu sel. Caranya di blok kemudian diklik merge. Nah ini menjadi satu sel ya. G41 ini di blok, jadi ini center. Ditata dulu, yang ini juga sama, ini juga sama, ini di blok ya. Kemudian ini diklik merge and center. Nah ini di blok, mau menengahkan teks ya. Nanti yang lain-lain juga begitu kalau ada pekerjaan yang lain-lainnya ya. Baik, ada yang bertanya atau ada yang bingung sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ada mengatur sel ya, mengatur sel. Format sel dapat dilakukan dengan cara memilih satu atau rank banyak ya, banyak sel. Kemudian mouse sebelah kanan diklik ya, mouse-nya diklik sebelah kanan. Tadi ini udah ya. Nah ini udah tadi mengatur ya, mengatur sel. Kalau kita lihat pekerjaan yang lainnya cara mengatur sel, boleh di sini dilihat. Nah ini proses menghitung yang sederhana ya, hanya menjumlah dan mengali ya. Ini contoh aja ini ya. Kalau kita ingin menghitung, kalau kita belanja ya, kemudian mendapat stroke pembayaran, misalnya ya, ini contoh aja. Di sini ada hitungan berapa jumlah harga seandainya kita membeli barang itu jumlahnya 5, ini harga satuannya, kemudian berapa jumlahnya, kemudian total harganya berapa, total harga yang harus kita bayar ya. Artinya ini menggunakan simbol aritmetik, menjumlahkan dan mengalikan. Atau boleh nanti menggunakan fungsi aritmatik ya. Lebih gampangnya memang menggunakan fungsi aritmatik. Tapi kalau ini pengalikan ini, kalau ini mengalikan. Tapi menghitung total ini boleh menggunakan fungsi aritmatik, yaitu menggunakan fungsi sum ya, untuk menjumlah total gitu ya. Nah ini mengalikan, berarti ini kali ini. Jangan lupa yang kita ketik adalah nama selnya, diawali dengan simbol sama dengan selnya D6, kemudian kita masukkan bintang E6, itu diklik, diakhiri dengan menekan enter. Nah ini total, nama-nama selnya ini bintang ini D6 bintang E6, ini hasilnya ya. Kemudian apakah kita boleh memasukkan rumus per kolom ini? Boleh, per baris ya boleh, tapi kan ada yang lebih efisien ya, ada yang lebih cepat. Kalau sudah ini berhasil dan benar, ini boleh ditarik ke bawah, ini jumlahnya. Nah baru kita hitung total di sini ya, kita hitung di total di sini menggunakan simbol apa tadi, boleh menggunakan simbol fungsi ya, fungsi aritmatik menggunakan sum ya. Diawali dengan mengetik sama dengan ketik sum ya. Mulai dari mana selnya, karena minim dari awal, ini tes dari ke bawah, dari atas ya, dari sini langsung ngedrop ke sini, dari atas ke bawah sampai sini yang akan kita jumlahkan kan, yang akan kita total. Jadi ini selnya, diakhiri dengan kurung tutup. Nah ini pakai simbol sum.
Jangan lupa diakhiri dengan menekan enter. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Gampang kan? Nah, mudah-mudahan gampang ya. Biasanya juga ada ketentuannya nih di sini. Nah, di sini juga ada ketentuannya. Ketentuan prosesnya. Menghitung jumlah harga, jumlah barang kali harga satuan. Total harga menggunakan fungsi rumus aritmatik sum. Nah, ini menggunakan aritmatik sum. Sum aritmatik ya. Nah, ini tadi ditata dulu ya, jangan lupa ditata dulu. Supaya apa? Supaya pekerjaannya itu rapi ya. Center itu diantara tabel. Jangan lebih ngebloknya. Kalau lebih ngebloknya nanti panjang sebelah. Kemudian begitu juga ini per baris. Tadinya mengetiknya awalnya di sini, ini mengetik awalnya di sini. Ini saya rubah dulu, saya ini. Nah, mengetik itu selalu diawali dengan yang pertama di sini. Nah, ini mengetiknya. Mengetiknya di A1. Kemudian baris kedua di A2, baris ketiga di A3. Setelah ini kalau pengen center, ini di blok mulai dari A sampai F. Kenapa? Karena tabelnya juga ini sampai kolom F. Maka setelah di blok sampai A sampai F, ini di klik merge and center. Baris kedua sekarang ini sama, ini di blok. Disorot, di blok mulai dari A sampai F, diklik merge center. Ini juga sama, per baris. Nah, ini per baris ya. Diklik merge. Maka hasilnya center di antara tabel ini. Ya. Baik anak-anak. Nah, mudah-mudahan semuanya mengerti dan bisa dipraktekkan ya pada pertemuan kedua ini dengan contoh-contoh yang tadi. Mudah-mudahan ini menjadi sebagai pembuka ya, sebagai pembuka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Demikian pertemuan yang kedua ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.